Bismillahirrohmanirrohim. Wafil khobari lan iku tetep ing dalam sawiji hadis utawi lapat. Idza matabnu Adam, tatkala mati, tatkala meninggal dunia, tatkala pulang ke rahmatullah ibnu Adam sopo anak Adam, yang dimaksud yang masih hidup di alam dunia. Wajtamaati suyahu lan narima kumpul asuyahu sopo sakehe wong kang ngajerit. Bidarihi ing dalam umahe ya si wong. Yakumu maka ngadeg malakul mauti sopo malaikat maut ala babi darihi ing atase lawang umahe ya si ibnu Adam. Payakulu maka bakal ngucap ieu malaikat maut liha ulai kadue samudayane ieu suya ing lapad ma hadza suyahu utawi opo hadza suyahu ikilah jeritan. Pawallahi maka demi Allah mana kostu ora nanangurangan isun min ahadin saking wong suwiji. Mingkum saking sira kabeh umron ing umure wala rizqon lan ora nanangurangan isun min ahadin mingkum saking salah sawiji di antara sira kabeh rizqon ing rizkine. Wala zalam tulan ora nangadolim isun ahadan ing sewong suwiji mingkum saking sira kabeh. Wapil khabari di dalam satu hadis ada hadis yaitu salah satu hadis yaitu idza matabnu Adam, ketika seorang hamba, ketika anak cucu keturunan Nabi Adam, anak, orang tua, istri, keluarga lah, sanak barakat, meninggal dunia. Kalau keluarga ada yang meninggal seperti biasa kita kan suka kumpul-kumpul gitu kan, baca Yasin, baca surat apa di depan orang yang meninggal tersebut. Nah, wajtamaati suyahu bidarihi. Kalau keluar di perkumpulan orang yang mati tersebut ada salah satu keluarga. Ada salah satu entah itu anak, istri ataupun suami yang histeris. Nangisnya ini histeris. Ada kan biasanya yang sambil histerisnya itu kayak suka nampar pipi kan ada ya. Yang suka ngegebuk-gebukin, mukul-mukul dada kan ada. Itu namanya sedih kelewat batas. Makanya disebut suyah. Jadi nangisnya ini sambil ngejerit, sambil ngejerit. Nah, yakumu malakul mauti ala babihi dari. Maka kejadian tersebut bisa bikin malaikat maut hadir kembali. Hadirnya itu duduk di pintu rumah orang yang meninggal tersebut. Sambil berkata kepada orang yang histeris tersebut gitu kan, payaqulu liha ulai, sambil berkata sama orang yang nangis histeris tersebut, kata malaikat maut, ma hadza siyahu. Kata malaikat maut, ma hadza siyahu, wahai manusia, apa yang membuat Anda menangis sampai menjerit histeris begitu? Kenapa? Apa yang membuat Anda nangis sampai begitu kan? Wallahi mana kostu min ahadin minkum umron wala rizqon. Kata malaikat, demi Allah sedikit pun saya tidak mengurangi umur si mayit. Kenapa? Karena waktu kita dilahirkan ke alam dunia, rizki, umur, pangkat itu sudah dicatat semuanya sama Gusti Allah gitu kan. Makanya kata malaikat, wallahi mana kostu min ahadin
minkum, saya tidak mengurangi sedikit pun umur si mayit. Wala rizkon, dan demi Allah saya juga tidak mengurangi sedikit pun rezekinya si mayit. Ada yang banyak, ada yang sedikit, itu malaikat tidak mengurangi sebab dia meninggal. Karena semuanya sudah ada di catatannya di lauhil mahfud. Kita meninggal tanggal sekian, hari anu, meninggalnya ini kenapa, sebab apa, itu sudah ada semuanya di lauhil mahfud. Makanya kata malaikat, wallahi mana qastu min ahadin minkun umur. Malaikat ini tidak mengurangi sedikit pun umur di antara kalian. Begitu juga rizkinya. Nah, kata malaikat, wala zalamtu ahadan minkum. Kata malaikat, demi Allah sedikit pun saya tidak berbuat zalim kepada salah satu di antara kalian semua. Kenapa di sini ada bahasa lafaz zalim? Karena hukum dunia kan kalau membunuh orang itu termasuk salah satu dosa minal kabair, termasuk salah satu dosa besar. Nah, perbuatan malaikat maut ini adalah termasuk zalim, baliktah tugas dan perintahnya dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena catatannya sudah ada semua di Lauhil Mahfuz. Kita bakal jadi presiden, kita bakal jadi pengusaha besar, kita bakal jadi orang kaya, kita bakal jadi orang yang mengajar santri atau berilmu. Itu semua udah ada catatannya. Nah, wala zalamtu ahadan minkum. Perbuatan malaikat maut mencabut nyawanya orang tersebut itu bukan perbuatan zalim. Nah, kata malaikat, wallahi innali fikum audatan summa audatan. Demi Allah saya dan Anda semua akan merasakan kematian, yaitu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah ada ketentuan dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh makhluk yang bernyawa, seluruh makhluk yang ada di alam dunia dan di alam langit itu bakal merasakan kematian. Sampai malaikat yang mencabut nyawa pun itu bakal ngerasain kematian. Siapa yang nyabut nyawa? Malaikat maut. Ya malaikat maut sendirilah. Kalau orang dikerasakan oleh Gusti Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Itu di kitab mana? Ini referensi saya dari kitab Daqaiqul Akhbar, bahwa malaikat terjadi kiamat, malaikat maut ini mencabut nyawanya sendiri. Begitu beres semua makhluk dicabutin nyawanya, nah malaikat maut ini mencabut nyawanya sendiri. Karena sudah ada ketentuan kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh makhluk yang ada di langit di bumi itu akan merasakan kematian. Sama kita juga akan merasakan kembali lagi ke hadapan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-babu salisa asara fi dzikril bukai alal maiti.